Hai anak-anak semua, bertemu lagi bersama dengan Ibu Susan di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan lama waktu suatu kejadian. Anak-anak juga sudah mempelajari ya di kelas 2 kemarin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kamu mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan lama waktu suatu kejadian melalui latihan yang diberikan. Tapi tunggu, sebelum kamu mempelajari cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan lama waktu, kamu harus mengetahui macam-macam satuan waktu karena kita akan menghitung permasalahan yang berhubungan dengan lama waktu. Jadi kita harus mengetahui dulu macam-macam satuan waktu. Nah, ada dua macam satuan waktu. Yang pertama, satuan waktu tidak baku. Contohnya seperti kata lama dan juga sebentar. Nah, anak-anak, jika kegiatan memerlukan banyak waktu, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu berlangsung lama. Nah, jika memerlukan sedikit waktu, maka dikatakan kegiatan tersebut berlangsung sebentar. Selanjutnya, ada satuan waktu baku. Satuan waktu baku diantaranya jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Nah, anak-anak, ini adalah contoh satuan waktu tidak baku. Yang pertama, di sini kita lihat ada anak perempuan sedang tidur malam. Nah, anak-anak, kalau tidur malam itu pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Waktu yang banyak juga. Jadi dapat dikatakan waktu untuk tidur malam itu berlangsung lama. Kemudian, contoh yang kedua, di sini ada anak laki-laki sedang mencuci tangan. Waktu yang digunakan untuk mencuci tangan itu sedikit. Jadi dapat dikatakan waktu untuk mencuci tangan berlangsung sebentar. Oke, setelah kita mempelajari satuan waktu tidak baku, sekarang kita akan mempelajari satuan waktu baku. Ya, satuan waktu baku ada apa saja sih tadi? Ada detik, menit, jam, tahun, bulan, minggu, dan juga hari. Nah, biasanya alat untuk mengukur waktu menit, detik, dan juga jam itu didapat di jam dinding atau jam digital juga bisa ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan menentukan tanda waktu 24 jam. Jadi lama waktu satu hari adalah 24 jam, ingat. Tetapi angka dalam jam hanya ada 12. Jadi oleh karena itu dalam satu hari jarum jam berputar sebanyak 2 kali putaran. Putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Putaran kedua yaitu pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Nah anak-anak, jadi waktu setelah pukul 12 siang berlanjut menjadi pukul 13 siang, pukul 14 siang, pukul 15 siang, pukul 16 sore, pukul 17 sore, sampai seterusnya sampai pukul 24 malam. Contohnya, pukul 1 siang dapat ditulis pukul 13. Dari mana dapatnya? Dari penjumlahan antara pukul 1 ditambah pukul 12 sama dengan pukul 13. Oke, kita lihat contoh lainnya. Pukul 2 siang dapat ditulis pukul 14.00. Didapat dari mana? Penjumlahan dari pukul 2 ditambah pukul 12 sama dengan pukul 14. Oke, sekarang kita akan menentukan tanda waktu pada jam ya. Nah, di sini kita lihat di dalam jam dinding ini ada jarum pendek dan juga ada jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan waktu jam. Ya. Kemudian jarum panjang menunjukkan waktu menit. Ingat ya. Jadi berbeda. Kemudian untuk membaca pukul tanda waktu, lihat terlebih dahulu angka yang ditunjukkan jarum pendek. Kemudian baru kamu bisa melihat angka yang ada di jarum panjang. Jadi awalnya kita lihat jarum pendek dulu, baru jarum panjang. Nah sekarang kita bisa lihat menunjukkan pukul berapa ya yang ada di jam dinding ini. Jarum pendek ada di angka 6,
jarum panjang ada di angka 12. Berarti kita bisa sebut jam dinding ini menunjukkan pukul 6. Tapi anak-anak harus tahu dulu, pada penulisan tanda waktu, kamu harus memerhatikan aturan penggunaan tanda baca titik. Nih, titik ini ya. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, angka menit, dan juga angka detik. Kita bisa lihat di sini pukul 06.00, berarti menunjukkan jam 6. Berarti angka jam berada di sebelah kiri dan angka menit berada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita akan melihat lagi nih ya. Jarum pendek ketika dia berpindah satu angka ke angka selanjutnya, maka akan terhitung 1 jam. Sedangkan jarum panjang ketika berpindah satu angka ke angka selanjutnya, maka akan terhitung 5 menit. Ingat, jarum pendek berpindah satu angka 1 jam. Kalau jarum panjang berpindah satu angka dimulai dari angka 12, maka akan terhitung 5 menit. Ingat, setiap menghitung jarum panjang harus menghitungnya dimulai dari angka 12. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Pada jarum pendek, letak awal jarum pendek berada di angka 6. Kemudian ketika dipindahkan satu angka ke angka 7, berarti akan terhitung 1 jam. Kemudian, ketika jarum pendek letak awalnya berada di angka 6, kemudian berpindah 2 angka, kalau tadi 1 angka, sekarang 2 angka, ke angka 8. Berarti terhitung 1 jam ditambah 1 jam, 2 jam. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, kita akan lihat jarum panjang nih. Ketika jarum panjang menunjukkan angka 1, ya, berarti kita harus hitung dimulai dari angka 12. Ya, dimulai dari angka 12. Berarti 12 ke angka 1 itu hanya 1 angka. Berarti terhitung 5 menit. Karena jika berpindah satu angka akan terhitung 5 menit saja. Oke, sekarang jika jarum panjang letaknya di angka 2, maka kamu harus hitung berpindah berapa angka yang dimulai dari angka 12. Berpindah berapa ya? Kita hitung sama-sama ya, dimulai dari angka 12. 1, 2, berarti berpindah 2 angka. Karena 1 angka terhitung 5 menit, jadi kalau 2 angka, 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Sekarang kondisinya lagi di sore hari, kita lihat cuacanya masih cerah ya. Jarum pendek berada di angka 5. Kemudian jarum panjang berada di angka 12. Berarti menunjukkan pukul berapa ya? Ya, pukul 5 sore. Nah, pukul 5 sore dapat ditulis pukul 17. Ingat ya, 17 didapat dari mana? Pukul 17 didapat dari pukul 5 ditambah 12. Hasilnya adalah pukul 17. Mengerti ya anak-anak? Nah, sekarang kondisinya sudah malam hari. Dan kita lihat nih di jamnya, jarum pendek menunjukkan pukul 8 dan jarum panjang menunjukkan pukul 2. Tanda waktu jamnya berarti 8 ya, jam 8. Tetapi karena jarum panjangnya di angka 2, berarti kita hitung berpindah berapa angka. Dimulai dari angka 12. 1, 2. Karena kalau jarum panjang, jika berpindah satu angka itu 5 menit, dan sekarang jarum panjang berada di angka 2. Berarti berpindah 2 angka. Berarti 5 menit ditambah 5 menit. Hasilnya 10. Berarti jam di sini menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit. Nah, kalau kita menulis dengan tanda waktu 24 jam, untuk menghitungnya, yang pertama, kamu harus menghitung pukul 8 ditambah pukul 12. Hasilnya adalah pukul 20. Nah, karena jarum panjangnya berada di angka 2, berarti lewat 10 menit. Jadi, pukul 20 ditambah 10 menit. Hasilnya pukul 20 lewat 10. Atau pukul 20.10. 20 menunjukkan jam dan 10 menunjukkan menit. Jadi dapat ditulis pukul 20.10. Nah anak-anak, kita akan beralih ke hubungan satuan waktu.
atau hubungan antar satuan waktu. Di sini adalah daftar hubungan satuan waktu yang telah disepakati oleh para ahli. Dan juga kita bisa lihat dari jam dinding, kemudian dari kalender juga. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti 7 hari sama dengan 1 minggu. Bisa dibalik-balik ya. Kemudian 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan juga sama dengan 4 minggu. 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 tahun juga sama dengan 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Ini adalah daftar hubungan satuan waktu. Nah, di sini Ibu akan berikan latihan. Kira-kira 3 menit itu sama dengan berapa detik ya? Nah, anak-anak, ketika kamu mengerjakan soal ini, kamu harus melihat dulu apa yang diinginkan. Misalnya, soalnya menginginkan satuan waktu detik. Jadi, kita harus mengubah menit dulu ke detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Ya. Karena yang diminta 3 menit, maka kita ubah 3 menit ke detik. Jadi, 3 dikali 60. Nah, anak-anak, untuk menghitung perkalian, 3 dikali 60. Kita bisa simpan terlebih dahulu angka nolnya ya. Berarti kita akan kalikan 3 dikali 6. 3 kali 6 adalah 18. Lalu kita sisipkan angka yang 0 yang kita simpan. Di belakang 18. Jadi hasilnya 180 detik. Jadi dapat dikatakan 3 menit adalah 180 detik. Oke, selanjutnya. 2 bulan dikurang 7 hari sama dengan titik-titik minggu. Pertama yang harus kamu lihat adalah jawabannya. Apa sih satuan waktu yang diinginkan? Minggu. Berarti kita harus mengubah bulan ke minggu, kemudian kita harus mengubah hari juga ke minggu. 2 bulan kita ubah ke minggu, 7 hari kita ubah ke minggu. Kita bisa lihat di daftar hubungan antar satuan waktu. Ya, jadi 1 bulan itu berapa minggu? 1 bulan 4 minggu. Ya. Kemudian 7 hari ini berapa minggu sih? Kita bisa lihat di daftar hubungan satuan waktu ya. 7 hari ternyata 1 minggu. Berarti kita sudah dapat nih. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 7 hari sama dengan 1 minggu. Berarti kita langsung operasikan saja. 2 bulan dikurang 7 hari sama dengan, karena kita mau mengubah 2 bulan ini menjadi minggu, berarti 2 dikali 4 minggu. Dalam kurung 2 dikali 4, kemudian operasi hitungnya adalah pengurangan ya, dikurang 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, karena kita sudah dapat 7 hari adalah 1 minggu, kita langsung tulis saja 1. Kemudian kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikali 4, 8, kemudian dikurang 1, satunya diturunkan. Hasil 8 dikurang 1 adalah 7. Jadi, 2 bulan dikurang 7 hari sama dengan 7 minggu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan lama waktu kegiatan berlangsung pada soal cerita. Sekarang, Ibu mau anak-anak semua pegang alat tulisnya, kemudian buku latihannya. Dan kamu semua perhatikan baik-baik ya. Pertanyaan pertama, pada pukul berapa sih kamu tidur di malam hari? Tuliskan ya di buku latihan kamu sekarang juga. Oke, sudah. Kemudian, pada pukul berapa kamu bangun di pagi harinya? Kamu tulis juga ya, pukul berapa kamu bangun di pagi hari. Oke, sudah ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu saat kamu tidur? Berarti kamu hitung ya, berapa lama waktu dari kamu tidur sampai bangun tidur. Ibu akan berikan contoh dari waktu tidur Ibu Susan ya. Waktu tidur Ibu Susan adalah pukul 22.00 atau pukul 10 malam. Kemudian, waktu bangun Ibu Susan adalah pukul 5 pagi. Ya, pukul 5 pagi.
Jadi tinggal Ibu hitung saja deh dari awal Ibu tidur, kemudian pada saat bangun pagi. Jadi Ibu kan tidur jam 10 malam, kemudian diakhiri oleh bangun pagi jam 5. Nah, berarti kita hitung nih berapa jam ya. Nah, jika berpindah satu angka, terhitung 1 jam, ingat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti lama waktu tidur Ibu Susan adalah 7 jam. Seperti itu ya anak-anak. Kamu juga bisa menghitungnya masing-masing melalui jam dinding yang ada di rumah kamu. Nah, sekarang kita akan menentukan lama waktu kegiatan berlangsung pada soal cerita ya. Nah, cara menentukan lama waktu kegiatan berlangsung adalah lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kita lihat contoh selanjutnya. Hari Sabtu, Yaya bermain bola bersama teman-temannya. Ia mulai bermain pukul 9 dan selesai pukul 11 lewat 20. Kemudian pertanyaannya, berapa menit Yaya dan teman-temannya bermain bola? Oke, kita hitung ya. Tapi ingat, ini adalah caranya ya, lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Lalu kita hitung saja. Ingat kalau soal cerita menggunakan jawaban diketahui, ditanya, dan jadi. Jadi diketahui dulu awalnya petunjuknya apa saja. Mulai bermain ya yaitu pukul 9, tulis pukul 9. Kemudian selesai bermainnya pukul berapa? Pukul 11.20 atau pukul 11 lewat 20 menit. Yang ditanya, berapa menit Yaya bermain bola? Kita cari bersama-sama ya. Nah, tinggal kita jawab saja deh, lama kegiatan sama dengan waktu selesainya berapa? Waktu selesainya pukul 11.20. Kemudian waktu mulai bermainnya pukul 9. Nah, kita tulis. Berarti kurang. Ya. Jadi pukul 11.20 dikurang pukul 9. Nah, anak-anak juga bisa mengurangi satuan waktu dengan cara bersusun. Tetapi agak sedikit berbeda ya anak-anak dengan mengurangi bilangan cacah. Jadi kalau mau mengurangi waktu dengan cara bersusun, anak-anak harus perhatikan terlebih dahulu letak tanda waktunya. Ya. Jadi di sebelah kanan titik menunjukkan waktu menit, di sebelah kiri titik atau yang angka depan ini menunjukkan waktu jam. Jadi harus sejajar bersusun ya. Nah, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu waktu menit. Waktu menit di mana? Di sebelah titik ini, sebelah kanan. 20 dikurang 00. 20 dikurang 00 hasilnya tetap 20. Kemudian kita berikan titik, kemudian kita hitung letak waktu jam. 11 dikurang 9. 11 dikurang 9 hasilnya 2. Berarti 2 jam 20 menit. Nah, anak-anak belum selesai sampai sini ya. Karena yang diinginkan adalah berapa menit. Sedangkan di sini masih jam. Berarti kita harus ubah dulu nih 2 jam ke waktu menit. Karena 1 jam adalah 60 menit, maka kita akan hitung nih 2 jam berapa menit ya. Berarti 2 dikali dengan 60. Nah, berarti kita tulis lama kegiatan sama dengan dalam kurung 2 dikali 60. Ditambah 20. 20-nya dari mana? Kita punya 20 menit di sini. Kita tulis ditambah 20. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali 60 hasilnya 120. Ditambah 20. 20-nya diturunkan. Hasilnya 140 menit. Jadi lama waktu Yaya bermain bola itu 140 menit. Mengerti ya anak-anak? Contoh soal yang kedua. Sheryl dan keluarga pergi berlibur ke Bali. Mereka berangkat tanggal 25 Maret 2018 dan pulang tanggal 6 April 2018. Yang ditanya, berapa hari Sheryl dan keluarganya berlibur? Nah, ini mudah ya, kita hanya melihat kalender saja. Ini adalah kalender Maret dan April 2018, Ibu sudah berikan. Nah, berapa lama ya Sheryl dan keluarganya berlibur ke Bali? Kita lihat berangkat di tanggal 25 Maret. 25 berarti mereka sudah sampai di Bali ya. Kemudian pulang tanggal 6. Pulangnya tanggal 6. Berarti kita hitung dulu berapa hari yang ada di bulan Maret. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 7 hari ya. Di bulan Maret 7 hari. Kemudian kita lihat lagi di bulan April. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat bulan April 6, di bulan Maret 7. Kita jumlahkan 7 ditambah 6, hasilnya 13. Jadi lama Sheryl dan keluarga berlibur itu 13 hari. Good sekali anak-anak. Oke, sekarang saatnya latihan mandiri. Jadi anak-anak akan kerjakan tugas latihan untuk mengerjakan formatif 2, untuk latihan formatif 2 minggu depan ya. Jadi anak-anak kerjakan di buku paket matematika halaman 81 sampai 82. Yaitu latihan 3 ya bacaannya. Anak-anak kerjakan di buku tugas matematika. Dan setelah mengerjakan, kumpulkan hasil pengerjaannya di Google Classroom. Ingat ya anak-anak, jika kamu mengerti cara menentukan lama waktu kejadian, maka di kegiatan sehari-hari kamu bisa menentukan rencana dalam satu hari. Apa saja kegiatan yang akan kamu lakukan, agar dalam satu hari itu, waktu yang kamu miliki tidak terbuang sia-sia. Jadi dengan menentukan lama waktu kejadian, maka itu akan berguna bagi diri kamu sendiri ya. Oke, pembelajaran kita sampai pada hari ini ya anak-anak. Semangat semuanya mengerjakan tugas matematika. Anak-anak harus bisa ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu Susan. Semangat terus anak-anak. God bless you.